Selamat ketemu kembali Bapak Ibu Saudara-saudariku di dalam permenungan kita di hari ini. Hari di mana kita merayakan pesta kelahiran Yohanes Pembaptis. Lama kita tidak berjumpa karena kesibukan, karena ada perpindahan dari Jakarta sekarang di Makassar. Memerlukan waktu untuk beradaptasi kembali, mengatur supaya kamarnya menjadi tempat yang betah di mana kita bisa beristirahat dengan tenang, mengatur kantor, mengatur semuanya supaya kita bisa merasa betah, feel at home. Karena itu renungan itu tidak muncul-muncul. Karena saya percaya renungan itu haruslah hasil dari sebuah refleksi yang dalam. Hasil dari satu permenungan yang keluar dari rumah. Tempat kita merasa adem, tenang, merasa dikasihi, merasa diampuni, merasa diakui, merasa aman, tentram, di mana kita bisa menjadi diri kita. Permenungan yang keluar dari rumah demikian akan menjadi suatu permenungan yang dalam, suatu permenungan jiwa, satu permenungan yang menghantar orang untuk kembali ke rumah. Dan karena itulah saya memilih hari ini, di mana kita merayakan hari kelahiran Yohanes Pembaptis sebagai permulaan permenungan dari sebuah rumah yang baru. Home sweet home. Rumah tempat para imam-imam, konfrater kami CICM ketika mengalami sakit yang memerlukan perawatan khusus, ketika mereka berada di usia lanjut, atau ketika mereka membutuhkan sebuah home, mereka bisa datang ke tempat ini. Tempat di mana mereka bisa dirawat. Tempat di mana mereka bisa disayangi. Tempat mereka bisa merasa dimaafkan, diampuni, dihargai, dihormati. Tempat di mana mereka boleh menoleh ke belakang pada perjalanan dan pelayanan mereka sekian tahun dengan kacamata rumah, sehingga boleh melepaskan tugas, boleh letting go-nya dengan tenang, aman, damai. Dan itulah sebenarnya perutusan dari Yohanes Pembaptis. Walaupun suaranya itu keras, walaupun suaranya begitu penuh dengan ancaman, walaupun suaranya itu begitu menggetarkan, tetapi dia punya satu tujuan, yaitu membawa kembali anak-anak Israel ke rumah Bapa. Dia ingin mereka berdamai kembali dengan Bapa. Maka tema yang diusung oleh Yohanes Pembaptis adalah pertobatan, adalah pembaharuan, adalah metanoia, adalah kembali ke akar kehidupan mereka sebagai pribadi, tetapi juga sebagai satu bangsa, kembali kepada Tuhan.
Dan saya yakin ketika tema refleksi kita melalui media sosial seperti begini, walaupun suaranya keras, kadang penuh ancaman, tetapi pasti akan diterima, pasti akan didengarkan, pasti akan dihormati, dihargai. Makanya bukan kebetulan permenungan saya di hari ini pada pesta kelahiran Yohanes Pembaptis. Kelahiran yang terjadi karena Allah bertindak. Karena bagi Allah segala sesuatu itu mungkin. Kelahiran Yohanes Pembaptis tidak mungkin terjadi karena secara logika, secara alamiah akan sulit bagi seorang Elizabeth yang sudah lanjut usia, yang sudah melewati bahkan masa menopausnya, untuk melahirkan seorang anak. Kelahiran seorang, kehamilan seorang ibu di usia menopause adalah suatu yang amat berbahaya bagi si ibu, tetapi juga bagi si bayi. Makanya para dokter medis tidak menganjurkan seorang yang sudah, perempuan yang sudah lanjut usianya untuk melahirkan, untuk hamil lagi. Itu menurut alamnya, itu menurut medisnya. Tetapi Tuhan kadang bertindak melewati semua itu. Tuhan bahkan bertindak menjawabi suara kita yang penuh dengan ketakutan, kecemasan. Karena Dia adalah Allah yang mungkin. Karena bagi Dia tidak ada yang tidak mungkin. Makanya pesta hari ini mengajak kita secara khusus orang Katolik, tetapi secara khusus pengikut Kristus, tetapi juga kepada kita semua yang berkehendak baik, yang kadang merasa kalah, yang kadang merasa ingin menyerah, yang kadang merasa tidak kuat lagi. Pesta hari ini mau mengingatkan kepada kita bahwa masih ada Tuhan. Tuhan yang melihat semuanya. Tuhan yang mengetahui semuanya. Tuhan yang mengerti semua yang kita lewati. Tuhan yang sama itu akan bertindak. Kita cuma perlu bersabar. Kita cuma perlu percaya pada Tuhan dan janjinya kepada kita. Janji Tuhan bahwa tidak ada seorang anak manusia pun akan dibinasakan. Janji yang Dia buat ketika air bah terjadi. Janji itu diikat dan ditandai dengan sebuah tanda di langit, pelangi, yang mau bilang kepada kita bahwa Tuhan sejak saat itu Dia telah berjanji kepada kita dan alam semesta bahwa tidak akan terjadi lagi seperti ini. Dan Tuhan tidak pernah lupa akan janjinya. Makanya pesta kelahiran Yohanes Pembaptis itu menjadi pesta yang penting. Bahkan bacanya hari ini ada dua.
Bahkan kemuliaan pun didoakan, dinyanyikan, didaraskan. Itu berarti suatu pesta yang penting. Kalau kita lihat seperti hari kelahiran Yesus juga. Makanya pesta hari ini itu penting. Penting bukan karena Yohanes lahir semata. Tetapi kelahiran Yohanes adalah kelahiran suatu harapan. Di tengah ketidakada harapan. Kelahiran suatu kehidupan di tengah-tengah kematian. Kelahiran suatu iman, kepercayaan kepada Tuhan. Bahwa dalam Tuhan segala sesuatu itu pasti bisa. Maka mari kita belajar hari ini seperti Yohanes. Mari kita berusaha menjadi rumah yang baik. Menjadi tempat yang baik. Agar mereka-mereka yang merasa sulit, yang merasa terbebani, yang merasa ditinggalkan, yang merasa tidak diakui, ketika menemukan kita, mereka boleh berjumpa dengan Tuhan sendiri yang hadir dan senantiasa menantikan mereka untuk pulang kepadanya. Semoga Allah Bapa yang Maha Kuasa memberkati kita sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.